Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya mahasiswa pendidikan profesi dokter, bagian ilmu kesehatan anak, FK Unri, RSUD Arifin Ahmad, akan sedikit menjelaskan mengenai hipoglikemia pada bayi baru lahir. Hipoglikemia pada neonatus adalah kondisi di mana kadar gula darah pada bayi baru lahir itu kurang dari 45-47 mg per desiliter dengan atau tanpa gejala. Pemeriksaan glukosa darah itu merupakan pemeriksaan rutin pada bayi baru lahir. Namun, tidak semua bayi baru lahir itu diperiksakan gula darahnya. Hanya pada bayi-bayi yang beresiko tinggi ataupun bayi yang bermasalah. Nah, yang dikatakan bayi beresiko itu adalah bayi yang lahir dari ibu diabetes, kemudian lahirnya besar dari masa kehamilan, kecil dari masa kehamilan, bayi yang preterm ataupun postterm, kemudian bayi yang sakit atau stres, bayi puasa, bayi dengan polisitemia, bayi dengan eritroblastosis, dan ibu yang pada saat hamil mengkonsumsi obat-obatan, misalnya steroid, beta-simpatomimetik, dan beta-blocker. Selanjutnya, untuk pemeriksaan fisik dapat kita temukan klinis seperti jitteriness, rewel, gelisah, hipotonia, tangisnya sampai high pitch ataupun tangisnya melemah, kemudian ada cyanosis, ada kejang ataupun tremor, letargi ataupun gangguan menghisap, apnu ataupun takipnu, dan hipotermi. Nah, pemeriksaan gula darah pada bayi baru lahir dengan yang beresiko tinggi tanpa gejala itu bisa kita lakukan 2-4 jam setelah lahir karena ada namanya hipoglikemia transien yang mana setelah tali pusat diputuskan maka gula darah yang dari ibu itu sudah tidak ada lagi sehingga pada bayi akan terjadi hipoglikemia. Nah, makanya sebaiknya untuk kadar gula darah itu dilakukan 2-4 jam setelah lahir karena disitulah kadar hipoglikemianya mencapai titik terendah. Tapi pada bayi-bayi yang sudah menimbulkan gejala, apalagi hingga kejang, itu tidak perlu lagi kita tunggu hingga 2-4 jam baru kita lakukan pemeriksaan gula darah. Langsung saja kita periksakan gula darahnya pada saat itu. Hal yang ditakutkan daripada hipoglikemia ini itu adalah cedera otak. Di mana akibat daripada cedera otak ini akan merusak pertumbuhan daripada otak. Hal ini tentu akan membuat gangguan pada otak. Nah, untuk efeknya sendiri itu tidak muncul pada saat ini, tapi akan muncul 2-3 tahun berikut, di mana akan timbul gangguan pada otak berupa gangguan kecerdasan, gangguan intelektual, dan yang lainnya. Selanjutnya, tata laksana untuk bayi hipoglikemi. Yang pertama dengan bayi asimptomatik ataupun tanpa gejala, pada 1 jam pertama itu dapat kita beri minum per oral. Setelah 30 menit, kita periksakan kadar gula darahnya. Apabila kadar gula darahnya itu 25-45 mg per desiliter, itu kita koreksi dengan asupan enteral. Nah, apabila kadar gula darahnya kurang dari 25 mg per desiliter, maka akan kita bolus glukosa 200 mg per kilogram dengan dextrose 10% dengan dosisnya 2 ml per kilogram. Selanjutnya, kita beri infus dextrose dengan GIR-nya 6-8 mg per kilogram per menit. Nah, kadar glukosa plasma yang diharapkan yaitu adalah 40-50 mg per desiliter. Selanjutnya untuk bayi simptomatik dengan gejala, nah itu kita langsung memboluskan glukosa 200 mg per kilogram dengan dextrose 10% dengan dosisnya 2 ml per kilogram. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian infus dextrose dengan GIR 6-8 mg per kilogram per menit. Untuk kadar glukosa plasma yang diharapkan itu 40-50 mg per desiliter. Nah, setelah kita lakukan koreksi hipoglikemi, itu kita monitoring gula darah yang dilakukan kembali setelah 30 menit sampai 1 jam. Sedikit catatan untuk pemberian bolus glukosa itu harus dilakukan secara lambat ataupun secara smooth. Ya, maksimal pemberiannya itu 5 menit. Karena ketika kita menyuntikkan glukosa secara cepat, maka insulin juga akan meningkat secara cepat. Nantinya ke gula darah yang kita harapkan naik karena adanya insulin yang terlalu cepat, maka gula darah tersebut akan turun kembali. Maka perlu diperhatikan pemberian glukosa harus diberikan secara lambat.
Setelah tata laksana awal diberikan, kita akan merujuknya ke spesialis anak. Baiklah, sekian penjelasan mengenai hipoglikemia pada bayi baru lahir. Terima kasih.